Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya sehat. Jawabannya, aku sehat, aku kuat. Bagaimana kabarnya adik-adik? Oke, mantap. Wah, semua sehat dan kuat hari ini ya adik-adik. Kita mulai pendampingan kita pada hari Minggu Prapaskah yang pertama ini. Mari kita dengarkan dan kita gerak dan lagu masing-masing dari rumah ya. Mari kita saksikan. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan lagu pembukaan tadi, saatnya kita persiapkan diri kita untuk mengambil sikap di dalam doa pembuka. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami mohon sertailah kami di dalam pendampingan ini agar kami selalu dapat mendengarkan firman-Mu dan menjalankan firman-Mu dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Semua doa ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah kita doa pembuka tadi, semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sebelum dimulai, marilah kita mendengarkan lagu pengantar bacaan ini. Pada hari pertama, Allah ciptakan terang. Hari kedua, jadilah cakrawala. Di hari ketiga, Dia ciptakan tumbuhan. Semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat, jadilah bulan bintang. Hari kelima, Dia ciptakan binatang. Di hari keenam, jadilah manusia. Hari ketujuh, Allah memberkatinya. Hari lepas hari, Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari, Tuhan menyertai hidup
hidupku aman dalam Tuhan. Komik Alkitab Anak. Allah menciptakan langit dan bumi. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 1 dan 2. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu adalah Allah. Hari ke-1, Tuhan menciptakan terang dan gelap. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga, Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Hari keenam, Tuhan menciptakan binatang di darat. Hari keenam, Tuhan Allah juga menciptakan manusia. Tuhan Allah mengambil debu tanah liat. Tuhan Allah membentuk manusia seperti gambar dan rupa Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia laki-laki itu bernama Adam, dan manusia perempuan itu bernama Hawa. Pada hari ketujuh, Tuhan Allah memberkati dan menguduskan semua ciptaannya yang amat baik. Akhirnya Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Ayat hafalan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 3. Oke adik-adik,
kita mendengarkan firman Allah tadi yang diambil dari kitab Kejadian. Nah, hari ini Tuhan berfirman kepada kita mengenai penciptaan langit dan bumi serta segala isinya. Nah, ada beberapa poin penting yang kita bisa ambil dari bacaan kita pada hari ini. Ada 3 poin penting yang paling sangat penting ya. Yang pertama adalah manusia dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam karya Allah, di mana kita sebagai manusia dapat menciptakan inovasi-inovasi baru yang akan memperkaya dan melestarikan alam semesta ini sehingga manusia bisa hidup dan tinggal dalam damai dan harmonis serta sejahtera. Yang kedua, manusia memiliki kedekatan dengan alam sehingga manusia dipanggil mengolah dan menggarap tanah dengan baik, menjaga dan melestarikannya demi kehidupan manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera dari generasi ke generasi. Kemudian poin yang ketiga, manusia dipanggil untuk mengikuti karya Allah, yaitu berkarya dengan tekun selama 6 hari lamanya dan 1 hari dikhususkan untuk berhenti merenungkan karya Allah dan memujinya, yaitu dengan bersyukur dan berdoa dalam sebuah ibadah yang suci dan kudus. Nah, adik-adik, untuk lebih memahami kisah penciptaan, adik-adik dapat membayangkan seperti ini. Saat ini adik-adik berada dalam sebuah kamar, tiba-tiba lampunya padam. Bagaimana perasaan adik-adik? Kamar menjadi gelap dan tidak ada cahaya sedikit pun. Bagaimana perasaan adik-adik saat ini? Tentunya hal itu sangat menakutkan karena adik-adik tidak dapat melihat apapun, tidak berani melangkah kemanapun dan tidak dapat bermain, serta tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah adik-adik butuhkan saat itu? Adik-adik membutuhkan cahaya, kemudian lampu menyala. Bagaimana perasaan adik-adik saat itu? Tentunya sangat senang, ya. Kamar sudah menjadi terang. Dengan adanya terang, adik-adik dapat melihat apapun yang ada di dalam kamar dan dapat bermain dan berkreasi dengan benda kepunyaan adik-adik. Seperti itulah perasaan Allah ketika menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya dan manusia yang serupa dengan gambar dan citranya. Allah menciptakan segalanya sungguh amat baik dan berharap manusia sebagai ciptaannya yang paling sempurna dapat memelihara dan melestarikan alam ciptaannya. Dan tentunya juga manusia harus senantiasa membangun relasi yang baik dengan Allah sebagai penciptanya melalui kehidupan dengan cara berdoa di dalam komunitas. Nah, adik-adik, untuk melengkapi firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini, mari let's go kita ke kreativitas. Hai adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas mengenai kisah penciptaan yang diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 31. Bahan-bahan yang dibutuhkan: karton ukuran A4 berwarna hitam sebanyak 1 lembar, karton ukuran A4 berwarna kuning sebanyak 1 lembar, gunting, lem, pola gambar. Oh ya adik-adik, pola gambarnya digunting-gunting dulu ya, supaya nanti saat bercerita kita dapat menempelnya bersama-sama. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita lakukan kreativitas ini sambil bercerita. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian Allah berfirman, "Jadilah terang." Wah, terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu Allah memisahkan terang itu dari gelap.
Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Itulah hari yang pertama. Kemudian Allah berfirman lagi, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala itu dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari yang kedua. Lalu Allah berfirman lagi, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Lalu hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah-buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Itulah hari yang ketiga. Kemudian Allah berfirman lagi, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam, dan biarlah benda-benda itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Maka Allah menjadikan benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Allah juga menjadikan bintang-bintang. Itulah hari yang keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk-makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, segala jenis burung yang bersayap. Itulah hari yang kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Lalu Allah menciptakan semuanya itu. Kemudian Allah berfirman lagi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itulah hari yang keenam. Nah adik-adik, ternyata Allah sungguh luar biasa menciptakan kita. Dan kita sebagai manusia yang sempurna diciptakannya pada hari ke-6 untuk boleh menguasai seluruh alam raya ini dan juga untuk memeliharanya. Yuk kita belajar untuk memelihara alam ciptaan yang sudah Allah berikan kepada kita. Sampai jumpa lagi di kreativitas berikutnya. Nah adik-adik, kita sudah membuat kreativitas bersama pada pagi hari ini. Dari makna kreativitas kita ada beberapa hal yang kita bisa pelajari bersama, yaitu kita harus selalu bersyukur karena Allah telah menciptakan kita sebagai manusia yang serupa dengan gambar dan citra Allah. Yang kedua, memelihara semua ciptaan Allah dengan cara melestarikan, menjaga dan tidak merusak. Yang ketiga, rajin berdoa dan mengikuti sekami agar semakin mencintai Tuhan. Oke, sampai jumpa di kreativitas berikutnya. Kita masuk ke doa permohonan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta semesta alam, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang sungguh beriman kepadamu dalam melaksanakan setiap langkah hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami dalam surga,
Mampukanlah kami untuk melestarikan, menjaga, dan tidak merusak karya ciptaan-Mu agar terciptalah kehidupan yang selaras demi kelangsungan kehidupan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah sumber segala pengharapan, berilah kami semangat untuk menjadi pewarta kasih-Mu dengan rajin berdoa, berderma, berkurban, serta bersaksi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Marilah berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemudian kita siapkan hati kita untuk bersama-sama doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul melalui pendampingan online ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar bersama tentang penciptaan-Mu terhadap bumi dan segala isinya. Bapa, semoga pertemuan hari ini kami mampu untuk selalu melestarikan dari dan merawat lingkungan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mendengarkan lagu penutup. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik, kita telah bernyanyi dan bergerak bersama. Kita telah mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan Prapaskah yang pertama ini. Sebelum pendampingan online ini kita akhiri, kakak ada beberapa pesan untuk adik-adik sekalian untuk dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-harinya dalam Prapaskah yang pertama ini. Adik-adik, kakak harap agar selama minggu ini adik-adik senantiasa boleh belajar memelihara ciptaan Allah, semakin rajin untuk berdoa dan mengikuti kegiatan pendampingan sekami ya. Oke, dan kakak harap minggu ini kita punya aksi nyata. Aksi nyatanya apa? Yaitu
kita diajak untuk merawat satu tanaman di rumah. Oke adik-adik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam misioner.